ayahku sudah sekitar 3 tahun meninggal dunia, meninggalkan ibu dan anak-anak, aku dan adikku Doni yang masih kecil. Kini Doni sudah duduk di kelas 8 SD, sedangkan aku sudah tamat SMU, mulai kuliah di Akademi Pariwisata dan Perhotelan. Meski mendapat dana pensiun, tetapi amat kecil jumlahnya. Maklum, ayahku hanya pegawai kecil di Pemda KMS. Untuk menyambung hidup dan membiayai sekolahku dan Doni, ibuku terpaksa membuka toko jamu di samping rumah. Lumayan, sebab selain jualan jamu, ibu juga menjual udut, permen, alat-alat tulis, pakaian anak-anak dan sebagainya. Tentu saja, aku membantu ibu dengan sekuat tenaga. Siapa lagi yang bisa membantu beliau selain aku? Doni masih terlalu kecil untuk bisa membantu dan mengerti tentang kesulitan hidup. Meski usia ibu sudah berkepala 4, tetapi masih cantik dan menaik. Maklum, ibu memang suka merawat dirinya dengan jamu Jawa. Selain itu, sejak muda ibu memang cantik. Ibuku blasteran, ayahnya Belanda dan ibu Sunda. Ayahku sendiri dari suku Ambon, tetapi kelahiran Banyumas. Ia lebih Jawa ketimbang Ambon, meski namanya Ambon. Selama hidup sampai meninggal, ayah bahkan belum pernah melihat Ambon. Ayah meninggal karena kecelakaan bus ketika bertugas di Jakarta. Bus yang ditumpanginya ngebut dan nabrak truk tangki yang memuat bahan bakar bensin. Truk dan bus sama-sama terbakar, dan tak ada seorang penumpang pun yang selamat, termasuk ayahku. Sejak itu, ibuku menjanda sampai 3 tahun lamanya. Baru setahun yang lalu, diam-diam ibu pacaran dengan duda tanpa anak, teman sekantor ayahku dulu. Namanya Sutoyo. Usianya sama dengan ibuku, 42 tahun. Sebenarnya aku sudah curiga, sebab Pak Toyo, begitu aku memanggilnya karena teman ayahku, yang rumahnya jauh, sering datang minum jamu dan ngobrol dengan ibuku. Lama-lama mereka jadi akrab, dan lebih banyak ngobrolnya daripada minum jamu. Kecurigaanku terbukti ketika pada suatu hari, ibu memanggilku dan diajaknya bicara secara khusus. "Begini nak," kata ibu waktu itu, "ayahmu kan sudah 3 tahun meninggalkan kita, sehingga ibu sudah cukup lama menjanda." Aku langsung bisa menebak apa yang akan dikatakan ibu selanjutnya. Aku sudah cukup DWS untuk mengetahui betapa sepinya ibu ditinggal ayah. Ibu masih muda dan cantik, tentunya ia butuh seseorang untuk mendampinginya melanjutkan kehidupan. Aku sadar, sebab aku juga wanita, meski belum pernah menikah. Ibu tak bisa terus-menerus hidup sendiri. Ibu butuh seseorang untuk mendampingi ibu dan merawat kalian berdua. Kamu dan adikmu masih butuh perlindungan, masih butuh kasih sayang, dan tentu saja butuh biaya untuk melanjutkan studi kalian. Demi kalian, Ibu sudi menikah kembali dengan Pak Toyo, dengan harapan masa depan kalian lebih terjamin. Kamu menggarti? Begitu kata ibu. Ibu mau menikah dengan Pak Toyo. Aku langsung saja memotongnya. Tidak apa-apa kok Bu, Pak Toyo kan orang baik. Duda lagi, apalagi dia kan teman ayah dulu, ucapku. Rupanya kamu sudah cukup DWS untuk bisa membaca segala sesuatu yang terjadi di sekelilingmu. Ibu tersenyum. Kamu benar-benar mirip ayahmu, ucap ibu. Tak berapa lama kemudian, ibu menikah dengan Pak Toyo dengan sangat sederhana dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat. Sesudah itu, ibu diboyong ke rumah Pak Toyo, dan rumah kami, kios dan segala isinya menjadi tanggung jawabku. Ibu datang pagi hari setelah kios aku buka, dan pulang sore hari, dijemput Pak Toyo sepulang kantor. Kehidupan kami bahagia dan biasa-biasa saja, sampai pada suatu hari, sekitar 4 bulan setelah ibu menikah, suatu tragedi di rumah tangga terjadi, tanpa setahu ibuku. Aku memang sengaja diam, dan tidak membicarakan peristiwa itu pada ibuku. Aku tidak ingin melukai perasaannya. Aku terlalu sayang pada ibu, dan biarlah ku tanggung sendiri. Kejadian itu bermula ketika aku sedang berada di rumah ibuku atau rumah Pak Toyo, mengambil beberapa barang dagangan atas suruhan ibu. Hal tersebut biasa kulakukan apabila aku sedang tidak kuliah. Bahkan aku juga sering tidur di rumah ibuku bersama adik. Tak jarang sehari penuh aku berada di rumah ibu, saat ibu berada di rumah kami, menjaga kios jamu. Kadangkala, aku memang butuh ketenangan belajar ketika sedang menghadapi ujian semester. Rumah ibu sepi di siang hari, sebab Pak Toyo bekerja dan ibu menjaga kios. Sementara di rumah itu, tidak ada pembantu. Siang itu, ibu menyuruhku mengambil beberapa barang di rumah Pak Toyo, karena persediaan di kios habis. Ibu memberiku kunci, agar aku bisa masuk rumah dengan leluasa. Tetapi ketika aku datang, ternyata rumah tidak dikunci, sebab Pak Toyo ada di rumah. Aku sedikit heran, kenapa Pak Toyo pulang kantor begitu awal? Apakah sakit? Loh, Bapak kok sudah pulang? Tanyaku dengan sedikit heran.
Sakit ya, Pak? Ah, tidak. Ada beberapa surat ketinggalan. Kamu sendiri kenapa kemari? Disuruh ibumu ya? Jawab Pak Toyo. Iya, Pak. Ambil beberapa barang dagangan. Jawabku biasa-biasa saja. Seperti biasa, aku terus saja nyelonong ke ruang dalam untuk mengambil barang yang kuperlukan. Tak kusangka, Pak Toyo mengikutiku dari belakang. Ketika aku sudah mengambil barang dan hendak berbalik, Pak Toyo berdiri begitu dekat dengan diriku. Sehingga hampir saja kami bertabrakan. Aku kaget. Dan lebih kaget lagi ketika tiba-tiba Pak Toyo memayuk ping tuangku. Belum sempat aku protes, Pak Toyo sudah mencilili kukumku. Barang dagangan terjatuh dari tanganku ketika aku berusaha mendorong Pak Toyo agar melepaskan diriku yang didemikiannya erat sekali. Tapi ternyata Pak Toyo sudah kerasukan Saiton. Ia sama sekali tak menghiraukan doronganku dan bahkan semakin mempertahankan keputusannya. Aku tak berhasil menjauhkan diri. Aku mau berteriak. Tetapi tiba-tiba tangan kanan Pak Toyo menutup muhluaatku. Kalau kamu berteriak, semua tetangga akan berdatangan dan ibumu akan sangat malu. Katanya dengan suara serak. Berteriaklah agar kita semua malu, ucapnya lagi. Aku jadi ketakutan dan tak berani berteriak. Rasa takut dan kasihan kepada ibu membuat aku luluh, pikirku. Bagaimana kalau sampai orang lain tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang diperbuat suami ibuku terhadapku? Belum lagi aku jernih berpikir, Pak Toyo membawaku masuk ke tempat demikian dan mendorong sampai jatuh. Ketika siuman, kudapati diriku demikian di tempat istirahat Pak Toyo. Dan dalam suasana kurang benar. Tempat itu berantakan. Dan kulihat tanda MRH itu. Aku menangis. Aku sudah tidak asli lagi. Aku sudah kehilangan apa yang paling bernilai dalam hidup seorang wanita. Aku merasa putus asa. Aku bangkit dan terasa sakit sekali. Tetapi, aku tetap berusaha bangkit dan dengan tertatih-tatih berjalan ke kamar mandi. Kulihat jam dinding. Wah, sudah 3 jam aku berada di rumah itu. Aku harus segera pulang, agar ibu tidak lama menunggu. Aku segera mandi dan membersihkan diri serta berdandan dengan cepat. Kuambil barang dagangan yang tercecer di lantai, dan segera pulang. Pak Toyo sudah tidak kelihatan lagi. Mungkin sudah kembali ke kantor. Kubiarkan tempat itu berantakan. Aku tak peduli. Hatiku sungguh hancur lebur. Kebencianku pada Pak Toyo begitu dalam. Pada suatu saat, aku akan membalasnya. Kok lama sekali? Tanya ibu ketika aku datang. Bannya kempes, Bu. Nambal dulu, jawabku sambil mencoba menutupi perubahan wajahku yang tentu saja pucat dan malu. Kuletakkan barang dagangan di meja dan rasanya ingin sekali aku memeluk ibu dan memohon maaf serta menceritakan apa yang telah dilakukan suaminya kepadaku. Tetapi hati kecilku melarang. Aku tak ingin membuat ibu sedih dan kecewa. Aku tak ingin ibuku kehilangan kebahagiaan yang baru saja didapatkannya. Aku tak kuasa membayangkan bagaimana hancurnya hati ibu bila mengetahui apa yang telah dilakukan suaminya kepadaku. Biarlah, untuk sementara, kusimpan sendiri kepedihan hati ini. Dengan alasan hendak ke rumah teman, aku mandi dan membersihkan diriku lagi. Di kamar mandi aku menangis sendiri. Begitu keluar dari kamar mandi, aku langsung dandan dan pamit untuk ke rumah teman. Padahal, aku tidak ke rumah siapa-siapa. Aku larikan motorku keluar kota dan memarkirnya di tambak yang sepi. Aku duduk menyepi sendiri di sana sambil menguras air mataku. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosaku, retapku seorang diri. Baru menjelang maghrib, aku pulang. Ibu sudah dijemput Pak Toyo pulang ke rumahnya, sehingga aku tak perlu bertemu dengan lelaki jahat itu. Kios masih buka, dan adik yang menjaganya. Ketika aku pulang, aku yang menggantikan menjaga kios dan adik masuk untuk belajar. Untuk beberapa hari lamanya, aku sengaja tidak ingin bertemu dengan Pak Toyo. Malu, benci, dan takut bercampur aduk dalam hatiku. Aku sengaja menyibukkan diri di belakang apabila pagi-pagi Pak Toyo datang mengantar ibu ke kios. Sorenya aku sengaja pergi dengan berbagai alasan saat Pak Toyo menjemput ibu pulang. Namun meski aku sudah berusaha untuk terus menghindar, peristiwa itu toh terulang lagi. Peristiwa kedua itu sengaja diciptakan Pak Toyo dengan akal liciknya. Ketika sore hari menjemput ibu, Pak Toyo mengatakan bahwa ia baru saja membeli sebuah sepeda kecil untuk adikku Doni. Sepeda itu ada di rumah Pak Toyo, dan adik harus mengambilnya sendiri. Tentu saja, adikku amat gembira. Dan ketika Pak Toyo menyarankan agar adikku tidur di rumahnya, adik setuju, dan bahkan ibu dengan senang hati mendengarnya. Mereka bertiga naik mobil dinas Pak Toyo pulang ke rumah mereka, karena tidak ada orang lain di rumah. Sebelum pukul 9 kios sudah kututup. Rupanya,
Setelah sampai di rumah dan menyerahkan sepeda kecil kepada adik, Pak Toyo beralasan harus kembali ke kantor karena ada pekerjaan yang harus diselesaikannya malam itu juga. Ibu tidak curiga dan sama sekali tidak mengira kalau kepergian suaminya sebenarnya tidak ke kantor, melainkan kembali ke kios untuk menemuiku. Waktu itu sudah pukul 10 malam, dan kios sudah lama aku tutup. Tiba-tiba saja Pak Toyo sudah ada di dalam rumah. Rupanya ia punya kunci milik ibu, sehingga ia bisa bebas keluar masuk rumah kami. Aku amat kaget dan ingin mendapratnya. Tetapi kembali dengan tenang, Pak Toyo memperingatiku. Ayo, berteriaklah agar semua tetangga datang dan tahu apa yang sudah aku lakukan terhadapmu. Ucapnya serius. Ayo berteriaklah agar ibumu malu dan seluruh keluargamu tercoreng. Tambahnya dengan suara serak. Sekali lagi, aku terperangah. Mulutku sudah mau berteriak. Tetapi kata-kata Pak Toyo sekali lagi mengusik hatiku. Perasaan takut akan terdengar tetangga. Ketakutan nama ibuku akan menjadi tercoreng. Kecemasan bahwa tetangga akan mengetahui peristiwa ini. Aku hanya berdiri terpaku memandang wajah penuh keinginan yang siap melakukan. Aku tak bisa berpikir jernih lagi. Hanya perasaan takut dan takut yang terus mendesak naluriku. Sebelum aku mampu mengambil keputusan apa yang akan kulakukan, Pak Toyo sudah maju, dan demikian. Sekali lagi aku ingin berteriak, tetapi suaraku tersendat di tenggorokan. Entah bagaimana awalnya, namun yang aku tahu lelaki itu sudah demikian dengan kondisi kurang benar. Yang jelas, malam itu aku terpaksa menuruti keinginan suami ibuku itu. Seluruh diriku terasa amat sakit, dan air mata bercucuran di pipiku. Namun terus terang saja, aku juga mencapai puncak, sesuatu yang belum pernah kualami sebelumnya. Entah apa yang membuat ada sedikit perasaan senang di dalam hatiku. Aku sendiri tidak tahu bagaimana bisa terjadi, tetapi kadangkala aku justru rindu dengan perhatian Pak Toyo terhadapku itu. Aku sudah berusaha berkali-kali menepis perasaan itu, tetapi selalu saja muncul di benakku. Bahkan kadangkala, aku menginginkan lagi dan lagi. Gila bukan? Dan memang, ketika pada suatu sore, ibu sedang pergi keluar kota, dan Pak Toyo mendatangiku lagi, aku tak menolaknya. Rupanya apa yang dilakukan Pak Toyo terhadapku telah menjadi semacam candu yang membuatku menjadi keterusan. Pada akhir kegiatan, Pak Toyo terlihat amat senang, dan begitu juga aku. Namun karena malu, aku tak berkata apa-apa ketika Pak Toyo meninggalkan kamarku. Aku sengaja diam saja, agar tak menunjukkan bahwa aku juga senang dengan perhatian itu. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang wanita yang masih punya rasa malu. Akan tetapi, ketika Pak Toyo sudah pergi, ada rasa sesal di dalam hati. Ada perasaan malu dan takut. Bagaimanapun, Pak Toyo adalah suami ibuku. Pak Toyo telah menikahi ibuku secara sah, sehingga ia menjadi ayah tiriku, pengganti ayah kandungku. Adalah dosa besar melakukan sesuatu yang tak wajar antara anak dan ayah tiri. Haruskah kulanjutkan pertemuan dan kisah tidak wajar ini? Di saat-saat sepi sendiri, aku termenung dan memutuskan untuk menjauh dari Pak Toyo, serta tidak melakukan kegiatan itu lagi. Namun di saat-saat ada kesempatan dan Pak Toyo mendatangiku serta mengajak berbagi, aku tak pernah kuasa menolaknya. Bahkan kadangkala, bila 2 atau 3 hari saja tidak datang menjengukku, aku merasa kangen. Perasaan itulah yang kemudian membuat aku semakin tersesat dan semakin tergila-gila oleh perhatian Pak Toyo yang luar biasa itu. Dengan penuh kesadaran, akhirnya aku menjadi wanita kedua Pak Toyo di luar pengetahuan ibuku. Sampai sekarang rahasia kami masih tertutup rapat, dan pertemuan kami sudah tidak terjadi di rumah lagi, tetapi lebih banyak di losmen, hotel-hotel kecil, dan di tempat-tempat peristirahatan. Untuk mencegah hal-hal yang sangat mungkin terjadi. Dalam melakukan tugas itu, Pak Toyo selalu menggunakan alat pencegah, dan aku pun rajin minum jamu. Semua itu tentu saja di luar sepengetahuan ibu. Aku memang senang dan bahagia dalam soal pemenuhan kebutuhan pribadi. Tetapi sebenarnya jauh dalam lubuk hatiku, aku sungguh terguncang. Bagaimana tidak, aku telah merebut suami ibuku sendiri. Kadangkala aku juga merasa kasihan kepada ibu yang sangat mencintaiku. Kalau saja ibu tahu kisahku dengan Pak Toyo, ibu pasti akan sedih sekali. Hatinya bakal hancur. Entahlah, sekarang ini aku masih kuliah. Mungkin bila nanti sudah lulus dan sarjana, aku bisa keluar dari lingkungan rumah dan bekerja di kota lain. Saat ini mungkin aku belum punya kekuatan untuk pergi. Tetapi suatu saat nanti, aku pasti akan pergi jauh dan mencari lelaki yang benar-benar sesuai dan dapat kuandalkan sebagai suami yang baik. Dan tentunya kuharapkan lebih hebat dari yang kudapatkan dan kurasakan sekarang. Mungkin dengan cara itu, aku bisa melupakan Pak Toyo
dan melupakan peristiwa-peristiwa yang sangat memalukan itu. Demikianlah kisahku ini. Semoga kelak aku bisa keluar dari masalah ini. Dan semoga teman-teman tidak mengalami seperti kisahku ini. Dan bagi teman-teman yang memiliki kisah sepertiku ini, ayo sama-sama keluar dan bangkit, dan tetap semangat ya. Terima kasih.